preferensi konsumen adalah kemampuan dalam menentukan barang yang disukai atau tidak disukai, kemudian diikuti dengan keputusan pembelian. Sementara itu, Hanafiah dan Watana menjelaskan bahwa preferensi konsumen merupakan sikap terhadap merek atau produk yang terbentuk melalui proses evaluasi. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa preferensi konsumen adalah suatu proses di mana konsumen mencari informasi mengenai produk dan jasa yang diminati, kemudian mengevaluasi pilihan tersebut untuk membentuk sikap memengaruhi keputusan pembelian. Preferensi ini mencerminkan kecenderungan konsumen dalam memilih produk yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Preferensi konsumen terbagi tiga. Yang pertama, strictly preference. Jika konsumen memilih barang atau bandel X1, X2 dibandingkan barang atau bandel Y1, Y2, berarti dapat dikatakan konsumen lebih suka barang atau bandel X1, X2. Ditulis X1, X2 kecil dari Y1, Y2. Yang kedua, indifferent. Jika konsumen merasa sama-sama puas dengan kedua barang, berarti indifferent atau tidak peduli antar keduanya. Ditulis X1, X2 sama dengan Y1, Y2. Yang ketiga, weakly preferent. Jika konsumen lebih suka atau indifferent antara X1, X2 dan Y1, Y2, dapat dikatakan dia lemah memilih barang atau bandel X1, X2 daripada Y1, Y2. Ditulis X1, X2 besar sama dari Y1, Y2. Asumsi mengenai preferensi. Yang A, komplit atau lengkap. Asumsi ini menyatakan bahwa setiap dua bandel bisa dibandingkan. Misalnya, jika A dua bandel A dan B, maka konsumen pasti bisa menentukan apakah A lebih disukai daripada B. X1, X2 besar sama dari Y1, Y2. Apakah B lebih disukai daripada A, Y1, Y2 besar sama dari X1, X2. Yang ketiga, apakah dia indifferent, tidak peduli antara A dan B, X1, X2 sama dengan Y1, Y2. Yang kedua, reflexivity. Asumsi ini menyatakan bahwa setiap bandel setidaknya sama baiknya dengan dirinya sendiri. Misalnya, jika bandel A, maka konsumen akan merasa A setidaknya sama baiknya dengan A. X1, X2 besar sama X1, X2. Transitivity. Asumsi ini menyatakan bahwa preferensi konsumen konsisten. Jika konsumen merasa A setidaknya sama baiknya dengan B, X1, X2 besar sama dari Y1, Y2. Yang kedua, B setidaknya sama baiknya dengan C, Y1, Y2 besar sama dari Z1, Z2. Maka dia juga harus merasa A setidaknya sama baiknya dengan C, X1, X2 besar sama dari Z1, Z2. Contoh-contoh preferensi. 1. Perfect substitutes adalah dua barang yang bisa saling menggantikan secara sempurna bagi konsumen. Artinya, konsumen bersedia menukar satu barang dengan barang lainnya pada rasio dan harga yang tetap. Kurva indifference untuk perfect substitutes berbentuk garis lurus dengan kemiringan slope yang tetap. Arah preferensinya, peningkatan kepuasan adalah ke kanan dan ke atas. Selanjutnya adalah perfect complements, adalah barang-barang yang selalu dikonsumsi bersama-sama dalam proporsi tetap. Barang-barang ini saling melengkapi, dan konsumen tidak akan mendapatkan manfaat tambahan jika hanya menambah jumlah satu barang tanpa menambah barang lainnya. Kurva indifference untuk perfect complements berbentuk huruf L. Titik sudut L menunjukkan proporsi tetap di mana kedua barang dikonsumsi. Arah preferensinya, konsumen akan lebih puas jika jumlah kedua barang meningkat secara proporsional. Jadi, arah peningkatan kepuasan adalah ke atas dan ke kanan pada grafik. Yang ketiga, bads adalah barang yang tidak disukai oleh konsumen. Kurva indifference untuk bads memiliki kemiringan positif atau naik ke kanan. Ini karena konsumen perlu lebih banyak barang yang disukai untuk mengimbangi tambahan barang yang tidak disukai. Arah peningkatan kepuasan adalah ke bawah dan ke kanan. Artinya, konsumen lebih puas jika jumlah barang yang tidak disukai berkurang dan jumlah barang yang disukai bertambah. Yang keempat, neutrals
adalah barang yang tidak berpengaruh pada kepuasan konsumen, baik secara positif maupun negatif. Artinya, konsumen tidak peduli apakah jumlah barang tersebut bertambah atau berkurang. Contoh, misalnya pepperoni yang disukai dan anchovies netral. Konsumen hanya peduli pada jumlah pepperoni, sedangkan anchovies tidak mempengaruhi kepuasannya. Jika konsumen diberi lebih banyak anchovies atau barang netral, kepuasannya tidak berubah. Kepuasan konsumen hanya dipengaruhi oleh jumlah pepperoni atau barang yang disukai. Kurva indifference untuk barang netral berbentuk garis vertikal jika barang netral di sumbu horizontal, atau garis horizontal jika barang netral di sumbu vertikal. Ini karena perubahan jumlah barang netral tidak mempengaruhi tingkat kepuasan. Arah peningkatan kepuasan adalah ke kanan jika barang yang disukai di sumbu horizontal, atau ke atas jika barang yang disukai di sumbu vertikal. Yang kelima, satiation adalah situasi di mana ada titik kepuasan maksimal atau bliss point untuk konsumen. Artinya, ada satu bundle barang tertentu yang paling disukai dan semakin dekat konsumen dengan bundle itu, semakin puas dia. Jika konsumen mengkonsumsi terlalu sedikit atau terlalu banyak dari bundle tersebut, kepuasannya akan menurun. Contoh, misalnya kue coklat dan es krim. Ada jumlah optimal kue coklat dan es krim yang ingin dikonsumsi per minggu. Jika konsumen makan terlalu sedikit, dia tidak puas. Jika konsumen makan terlalu banyak, dia juga tidak puas, misalnya karena merasa terlalu kenyang atau tidak enak badan. Kurva indifference akan berbentuk lingkaran atau elips di sekitar titik kepuasan maksimal atau bliss point. Jika konsumen memiliki terlalu sedikit atau terlalu banyak dari kedua barang, kurva indifference memiliki kemiringan negatif. Jika konsumen memiliki terlalu banyak dari satu barang itu menjadi bad atau barang yang tidak disukai, dan kurva indifference memiliki kemiringan positif. Arah peningkatan kepuasan adalah mendekati titik kepuasan maksimal. Jika konsumen memiliki terlalu banyak dari satu atau kedua barang, mengurangi konsumsi akan membuatnya lebih dekat ke titik kepuasan maksimal. Yang terakhir ada discrete goods, adalah barang yang hanya tersedia dalam jumlah bulat atau tidak pecahan. Contoh, mobil, sepatu, atau ponsel. Kita tidak bisa membeli setengah mobil atau sepertiga ponsel. Beberapa dengan barang seperti susu atau beras yang bisa diukur dalam pecahan, misalnya setengah liter susu atau 2,3 kilo beras. Preferensi untuk barang diskrit digambarkan dengan titik-titik diskrit, bukan kurva mulus, karena jumlah barang hanya bisa dalam bilangan bulat. Misalnya, jika X1 adalah jumlah mobil dan X2 adalah uang untuk barang lain, maka bundle yang mungkin adalah satu mobil 100 juta, 2 mobil 200 juta, dan seterusnya. Kurva indifference untuk barang diskrit terdiri dari titik-titik terpisah, bukan garis lurus. Misalnya, jika konsumen indifferent antara satu mobil 100 juta dan 2 mobil 50 juta, maka kedua titik ini akan berada pada kurva indifference yang sama. Konsep ini penting jika konsumen hanya membeli sedikit unit barang diskrit, misalnya 1 atau 2 mobil. Jika konsumen membeli banyak unit, misalnya 30 atau 40 mobil, kita bisa menganggap barang tersebut sebagai barang kontinu untuk mempermudah analisis. Pada bagian selanjutnya yaitu ada preferensi yang teratur atau will behave preference. Adalah preferensi konsumen yang memenuhi beberapa asumsi dasar agar mudah dianalisis dalam teori ekonomi. Dua asumsi utamanya adalah yang pertama, monotonisitas. Lebih banyak barang lebih disukai, kecuali jika sudah mencapai titik puas. Contohnya, jika bundle A yaitu 2 apel, 3 jeruk, dan bundle B 3 apel, 4 jeruk, maka B lebih disukai daripada A. Implikasinya, kurva indifference memiliki kemiringan negatif karena untuk tetap merasa puas, jika satu barang dikurangi, barang lainnya harus ditambah. Asumsi kedua yaitu ada konveksitas atau convexity, yaitu konsumen lebih suka kombinasi barang yang seimbang daripada mengkonsumsi satu barang secara ekstrem. Contohnya, jika konsumen indifference antara A yaitu 2 apel 0 jeruk dan B adalah 0 apel 4 jeruk, dia akan lebih suka kombinasi seperti C yaitu 1 apel 2 jeruk. Implikasinya, kurva indifference berbentuk cembung atau konveks ke arah origin.
Yang selanjutnya adalah MRS atau tingkat substitusi marginal. MRS adalah kemiringan kurva indifference yang mengukur seberapa banyak konsumen bersedia menukar barang dua untuk mendapatkan sedikit barang satu, sambil tetap mempertahankan tingkat kepuasan yang sama. Pada gambar kurva di samping, sumbu horizontal mewakili barang satu atau X1 dan sumbu vertikal mewakili barang 2 atau X2. Kemiringan kurva dihitung sebagai delta X1 per delta X2 yang disebut dengan MRS atau Marginal Rate of Substitution. MRS menunjukkan seberapa banyak konsumen bersedia mengorbankan barang dua untuk mendapatkan barang satu dengan tetap mempertahankan tingkat kepuasan yang sama. Yang selanjutnya adalah hubungan MRS dengan pertukaran barang. Kurva pada gambar tersebut adalah kurva indiferen yang menunjukkan hubungan antara tingkat marginal rate of substitution atau MRS dengan pertukaran barang. Penjelasan kurvanya adalah garis kurva yang berwarna biru menunjukkan berbagai kombinasi dua barang, yaitu kombinasi antara barang satu dan barang dua, yang memberikan tingkat kepuasan yang sama terhadap konsumen. Lalu, untuk garis kurva yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih besar dibandingkan dengan kurva yang lebih rendah. Selanjutnya adalah garis hitam dengan kemiringan tertentu atau yang biasa kita sebut dengan slope. Garis ini menunjukkan tingkat pertukaran antara barang satu dan barang dua di pasar. MRS atau Marginal Rate of Substitution adalah kemiringan kurva indiferen pada suatu titik tertentu yang mencerminkan kesediaan konsumen untuk menukar satu barang dengan barang lainnya. Jika tingkat pertukaran di pasar sama dengan MRS, konsumen akan tetap pada bundel yang dimilikinya karena tidak ada keuntungan dari pertukaran tersebut. Sedangkan, jika tingkat pertukaran berbeda dari MRS, konsumen akan menukar barang untuk mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Dapat disimpulkan bahwa kurva ini menggambarkan bagaimana konsumen akan bertindak dalam pertukaran barang tergantung pada keseimbangan antara MRS dan tingkat pertukaran yang terjadi di pasar. Yang kedelapan yaitu perilaku MRS. Berikut adalah berbagai jenis preferensi perilaku MRS. Yang pertama yaitu barang pengganti sempurna. Barang pengganti sempurna adalah ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki MRS konstan, misalnya selalu -1, atau contoh lainnya seperti pensil merah dan biru, di mana konsumen bersedia menukar satu pensil merah dengan satu pensil biru. Yang kedua yaitu barang netral. MRS tidak terdefinisi atau infinite, karena konsumen tidak peduli dengan barang netral. Contoh, jika barang dua adalah barang netral, MRS tidak relevan. Yang ketiga yaitu barang komplementer sempurna. Contohnya adalah MRS 0 atau infinite, karena barang hanya berguna jika dikonsumsi dalam proporsi tetap. Contoh, sepatu kanan dan kiri, di mana MRS tidak berlaku kecuali pada titik sudut. Yang keempat yaitu preferensi konveks. MRS menurun diminishing seiring bertambahnya jumlah barang satu. Artinya, semakin banyak satu yang dimiliki, konsumen semakin bersedia menukarnya untuk mendapatkan barang dua. Contoh, semakin banyak apel yang dimiliki, konsumen semakin bersedia menukar apel dengan jeruk. Contoh perilaku MRS yang menurun. Misalnya, konsumen memiliki 10 apel dan 5 jeruk. Awalnya, dia mungkin bersedia menukar 2 apel untuk 1 jeruk. Ketika apel bertambah menjadi 20, dia mungkin hanya bersedia menukar 1 apel untuk 1 jeruk. Ini menunjukkan MRS yang menurun.